Oke, baik, pertemuan untuk mata kuliah penulisan naskah digital berikutnya adalah terkait dengan menulis feature. Jadi ini ilmu yang sebenarnya bagian dari jurnalistik menulis feature, tapi kenapa sih menulis feature itu perlu dipahami oleh teman-teman yang akan berkutat atau akan menekuni komunikasi strategis profesional? Itu alasannya adalah karena pertama, feature itu mampu menyajikan berita yang lebih mendalam. Kemudian tujuan cerita dari feature ini tidak hanya fakta, tapi juga memberikan deskripsi detail yang kemudian mampu membangun imajinasi terkait dengan situasi di lapangan. Jadi orang bisa tahu, oh tempatnya seperti apa, oh orangnya kayak gimana, dan seterusnya. Kemudian artikel feature ini juga menggunakan nada informatif dan dia menggabungkan perangkat kreatif, deskriptif untuk meningkatkan daya tarik audiensnya. Jadi itu tadi misalkan tetes air hujan membasahi lantai ketika A datang dalam kondisi berlumuran darah dan seterusnya. Nah itu kan memberikan informasi, tapi juga menggabungkan dengan detail terkait dengan situasi yang terjadi saat itu. Nah ini mungkin kalau contoh tadi bisa berangkat dari statement saksi yang di lapangan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah feature diklasifikasikan sebagai berita, tapi reporter dan editor tidak selalu menggunakan gaya piramida terbalik. Jadi kalau di Jurassic itu kan khususnya hard news itu kan selalu menggunakan piramida terbalik. Jadi yang penting di atas, informasi yang paling penting di atas, 5W1H di atas, sedangkan yang tidak penting itu ada di bawah. Tujuan menggunakan piramida terbalik itu agar berita yang kalau misalkan space-nya terbatas, berita yang nggak penting itu bisa dipotong tanpa mengurangi esensi dari informasi yang harus disampaikan ke audiens. Nah kemudian, tapi sebaliknya feature ini lebih menggunakan perangkat yang mendongeng untuk membantu pembaca terhubung dengan keseluruhan naratif dan karakter utamanya. Di sini feature tuh terlihat sangat umum dalam tulisan majalah, koran, meskipun juga muncul di bentuk media yang lain, entah itu berupa di rubrik gaya hidup, hiburan, olahraga, dan bisnis. Kalau misalkan di olahraga, misalkan pukulan dari pemain A mampu membuat lawan kelimpungan dan seterusnya. Nah itu salah satu gaya yang feature gitu ya. Jadi ini feature juga bisa dihadirkan tidak hanya dalam bentuk teks, tapi juga dalam format radio, televisi, dan seterusnya. Nah, bagi profesional komunikasi, menulis feature ini bisa memberikan paparan mendalam terkait bagi mitranya, bagi kliennya, bagi audiensnya, terkait dengan organisasinya atau brand yang akan mereka bangun kepada audiens. Gitu. Dan feature di sini dapat meningkatkan visibilitas klien atau perusahaan, bahkan membantu audiens menemukan keyword yang baru. Gitu. Contohnya di sini untuk jenis feature ada pertama news feature, ini fokus pada satu topik dalam berita. Jadi artikel ini seringkali merupakan cerita terkait dengan orang dan peristiwa dan fokus pada individu di balik berita itu. Gitu, misalkan Anda melakukan menulis feature terkait dengan sosok di balik Kelitih di Yogyakarta misalkan. Kemudian Anda bertemu dengan orang-orang di balik itu, ternyata ada histori panjang di Kelitih di suatu geng A misalkan. Nah di situ Anda ketemu orang-orangnya yang dia menyusun nih, kenapa, bagaimana perekrutan anggotanya dan seterusnya. Nah itu Anda fokus dengan individu di balik kisah itu tadi. Profilnya seperti itu. Kemudian untuk profil ini berkaitan dengan artikel tentang seseorang lagi, tapi bisa selebriti, atlet, CEO dan seterusnya. Profil yang berusaha melihat seseorang dari balik layar. Nah ini artikel profilnya ini memberikan latar belakang terkait dengan individunya, pendidikan, pengalaman hidup, tapi ini bukan CV ya. Jadi kayak dijelaskan gitu, kayak contohnya di sini The American Who Accidentally Became to Chinese Movie Star. Jadi dia menceritakan perjalanan dari Jonathan Cosred
atau yang bisa dikenal dengan Chow Chow. Itu adalah bagaimana membuat dia bisa survive di Amerika gitu ya, contohnya kurang lebih seperti itu. Nah ini artikelnya itu menceritakan pengalaman hidupnya dia, tantangannya dia hadapi untuk mencapai prestasi yang dia dapatkan sekarang, kemudian informasi dasar misalkan dia usia berapa, status perkawinannya, detail keluarga dan seterusnya. Nah ini nanti itu fleksibel aja kok informasi dasar, karena mungkin ada beberapa orang yang tidak mau disebutkan usianya berapa atau status perkawinannya kayak gimana, mungkin karena dia punya histori yang berbeda dibandingkan orang pada umumnya dan seterusnya. Cuman intinya adalah ini lebih menceritakan terkait dengan apa aja sih pengalaman hidupnya dia dan tantangannya dia capai sampai dia di posisi yang sekarang. Misalkan Anda wawancara orang yang influencer yang kemudian punya kesuksesan tingkat dewa misalkan, oh ternyata sebelum dia jadi influencer dia tuh terjebak dengan utang, kemudian dia mungkin direndahkan dan seterusnya, bagaimana dia membangun dirinya untuk menjadi orang yang dicari dengan menjadi influencer dan seterusnya. Nah kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah spot features. Ini adalah berita utama yang dibuat sesuai dengan tenggat waktu, yang fokusnya pada berita saat ini yang sedang viral atau yang sedang terjadi. Di sini contohnya adalah berita tentang bencana yang baru saja terjadi, melengkapi berita misalkan terjadi banjir di lokasi A. Nah untuk melengkapi berita tersebut dihadirkan feature yang menggambarkan situasi di pengungsian. Jadi misalkan situasi di pengungsian, yang namanya lokasi pengungsian itu kan kita bertemu dengan banyak orang, dengan banyak karakter, dengan beragam cara hidup mereka masing-masing. Jadi misalkan satu kamar mandi itu bisa dipakai untuk ratusan atau puluhan orang. Nah di situ misalkan kamar mandi yang kotor, tidak terawat, bla 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 dan seterusnya, itu mereka harus bertahan dengan situasi yang tidak sesuai dan seterusnya. Mereka harus bertahan atau duduk di tikar dengan misalkan beratapkan kain terpal dan seterusnya. Itu menggambarkan situasi seperti itu. Kemudian di sini adalah yang berkaitan dengan tren, jadi feature yang berkaitan dengan gaya hidup, fashion, memasak, teknologi tinggi dan hiburan. Nah ini bisa digunakan oleh teman-teman yang menyukai suatu gaya hidup tertentu, misalkan fashion. Oke, ternyata sekarang yang sedang berkembang adalah fashion yang tabrak warna, misalkan warnanya hijau, atasannya hijau atau bawahnya merah, atau mungkin tabrak motif, atasannya kotak-kotak, bawahnya polkadot. Nah itu kayak gitu. Jadi yang sedang tren, jadi punya ketertarikan dengan yang berkaitan dengan gaya hidup. Nah ini kisah-kisah ini mengeksplorasi tren sebagai seperti tampilan dulu dalam episode musim gugur wanita dan seterusnya. Yaitu tadi misalkan kalau Anda penggemar fashion, misalkan Anda suka mengikuti atau datang di fashion show atau catwalk dan seterusnya, Anda akan ketemu dengan beragam jenis perkembangan tren. Jadi misalkan tabrak warna, tabrak motif, kemudian permainan zipper, kemudian apalagi ya, pakai boot A, boot B dan seterusnya, bagaimana baju itu dikreasikan dari yang bisa dipakai sampai nggak bisa dipakai secara kondisi harian dan seterusnya. Gitu, itu contohnya. Atau juga misalkan Anda penggemar gadget, ya mungkin Anda mereview tentang gadget yang terbaru, misalkan merek A, merek B dan seterusnya. Atau misalkan Anda penggemar musik, Anda mengikuti, oh ternyata ada band indie A nih muncul di kota B. Nah dia punya genre musik kayak seperti apa misalkan, kemudian stylenya mereka dalam berpakaian seperti apa, kemudian sound yang dia masukkan itu seperti atau ambience-nya dan seterusnya. Itu bisa jadi review terkait dengan proses yang sedang terjadi. Jadi kisah tren ini mengambil bibitnya di budaya saat ini yang sedang nge-hype atau yang sedang naik gitu, dan melihat apa sisi yang baru, yang segar, yang menarik di bidang seni, mode, fashion, musik dan seterusnya, memasak dan seterusnya. Atau mungkin Anda penggemar K-pop mungkin,
K-pop A, misalkan grup K-pop A itu kayak gimana dibandingkan K-pop B, ada nggak sih perubahan dari band fashionnya atau dari single yang sebelumnya ke single yang berikutnya, kurang lebihnya seperti itu. Dan cerita tren ini biasanya berupa tulisan yang ringan, mudah dibaca, dan mampu menangkap tren apa sih yang sebenarnya sedang dibahas, apa sih yang sedang dibahas. Oke, ternyata motifnya tabrakan, jadi atas polkadot, bawahnya kotak-kotak misalkan dengan warna yang cerah misalkan, atau mungkin sekarang seasonnya sedang berubah, semua orang back to the fashion yang sangat natural, orang pengen warna-warna basic, warna-warna monokrom, sesuatu yang simple, sederhana, yang susah, nggak pernah kemakan zaman, dan seterusnya. Kemudian ini yang pertimbangan pertama ketika Anda menulis feature adalah lead-nya. Lead feature ini dapat terdiri dari beberapa kalimat yang panjang dan penulis mungkin tidak segera mengungkapkan ide utamanya. Jadi lead-nya ini bisa beragam. Jadi ini misalkan kayak rintik hujan membasahi bla 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 dan seterusnya. Lead feature ini juga biasanya digunakan bisa berupa anekdot atau deskriptif. Kok lihat gambar di sini, aduh airnya udah kuning gara-gara kemarau panjang, kita mulai krisis air di sini. Terus ada yang berespon, gara-gara pemerintah yang korup mungkin, jadi kita selalu juga krisis terkait dengan pejabat yang bersih. Nah, ini isu yang sebenarnya dari dulu sampai sekarang masih ada gitu ya, krisis pejabat dan seterusnya. Tidak hanya pejabat publik tapi juga pejabat di instansi tertentu misalnya. Nah, lead anekdot lead yang lucu atau menarik, dan dia fokus pada aspek kecil dari cerita yang mengarah kepada keseluruhan. Jadi kita ngomongin air bersih ini, tapi ternyata konteks bersih di sini itu tidak melulu terkait dengan air, tapi juga dengan pejabat dan seterusnya. Kemudian lead deskriptif dimulai dengan mendeskripsikan orang, tempat atau peristiwa yang detail. Misalkan Anda ingin mendeskripsikan terkait dengan Anda pengen bikin lead terkait dengan feature tempat pariwisata. Anda katakan kita sebut aja di pegunungan misalkan, awan putih menutupi kaki gunung yang terlihat hijau dan seterusnya. Nah, itu kan dia mendeskripsikan bahwa oke, dia sudah tidak lagi di bawah gunung nih, dia berada di agak di atas gunung nih, karena bukan di atas gunung, dia mau bukan di atas gunung ya, maksudnya dia sudah tidak lagi di kaki gunung karena dia sudah bisa melihat awan yang menutupi beberapa bagian dari bagian dari gunung dan seterusnya. Nah, ini fokus pada pengaturan adegan untuk karya tersebut dan menggunakan bahasa yang menyentuh panca indera untuk melukiskan gambaran bagi pembacanya. Misalkan ketika berdiri di puncak A di gunung B, dingin semakin menusuk sampai ke tulang. Nah, itu kan jadi seolah-olah kan panca inderanya si pembaca itu kan semakin dibangun di situ. Jadi oke, ini di bagian puncak A itu ternyata itu sudah mulai dingin nih, suhunya berapa Celcius dan seterusnya. Nah, itu kan dia menggambarkan situasi di lokasinya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian terkait dengan teknis menulis feature, itu konten tidak selalu disajikan dalam bentuk piramida terbalik, tapi sudah selesai dibahas juga. Kemudian penyajian bergantung pada gaya penulis dan sudut ceritanya. Meskipun demikian, semua informasi dalam artikel feature itu harus disajikan secara logis, koheren, sehingga pembaca itu dapat mudah mengikuti narasinya. Kelemahan penulis baru itu adalah semua muat dimasukkan dengan kalimat yang panjang. Padahal kalimat yang panjang dan terlalu panjang dan bertingkat itu membuat pembaca kebingungan dan sulit untuk memahami maksud si penulis apa sih sebenarnya. Makanya penting untuk menulis berita dengan kalimat yang pendek-pendek, kemudian juga logis, runtut. Jadi jangan tiba-tiba Anda ngomongnya sudah berada di puncak, tiba-tiba Anda balik lagi sebelum berangkat dan seterusnya. Nggak masalah, sebenarnya itu kan kayak flashback, tapi Anda dari berada di gunung di puncak A
untuk kembali ke flashback ketika berangkat itu kan ada narasi penghubungnya atau ada kalimat jembatannya gitu. Nah itu yang harus diinformasikan secara logis gitu. Jadi jangan tiba-tiba Anda sudah menceritakan di puncak tiba-tiba kok balik lagi ke awal, ini gimana sih penulisannya, nanti akan membuat orang bingung. Jadi harus ada bridging kalimat atau jembatan kalimat yang membuat orang tuh bisa flashback ke sebelumnya. Kemudian seringkali penulis ini yang penulis tergoda mengakhiri tulisan feature dengan kesimpulan ringkasan, padahal itu juga bisa menggunakan anekdot atau kutipan yang menarik dan meninggalkan pesan bagi pembacanya gitu. Jadi bisa kayak anekdot tadi, bisa juga kayak kutipan menarik. Nah ini menurut saya, jadi ini salah satu bentuk penulisan feature yang dikenakan oleh Wall Street Journal. Jadi sebagai rumus Wall Street Journal, jadi dia note graph ini tuh paragraf yang mengungkapkan pentingnya cerita kecil dan bagaimana itu cocok dengan cerita yang lebih luas. Jadi note graph ini hadir untuk setelah jadi International Center of Journalists itu menyampaikan bahwa note graph berasal dari rumus yang umum digunakan oleh menulis feature atau juga dikenal sebagai rumus Wall Street Journal. Jadi rumusnya itu dimulai dari cerita dengan gaya feature yang untuk menarik perhatian dulu. Jadi leadnya itu cerita yang menarik dulu yang membuat orang untuk mau masuk lagi ke kalimat berikutnya, kemudian diikuti oleh note graph-nya tadi. Lalu bagian cerita yang lebih panjang menghadirkan latar belakang, fakta, kutipan, dan sebagainya. Nah, rumus note graph ini kemudian menentukan jalan untuk kembali ke fokus ke pembukaannya atau diletakkan di akhir cerita dengan menggunakan uraian deskriptif atau anekdot. Jadi bisa ini pembaruan tentang apa yang akhirnya terjadi pada karakter utama atau bagaimana peristiwa atau masalah itu terjadi. Nah, ini ada 4 bagian dari note graph. Yang pertama adalah cerita dibuka dengan lead, anekdot, deskriptif atau naratif yang harus spesifik. Kemudian bermasukkan note graph-nya. Ini mengikuti lead, jadi dia umumnya menjelaskan lead. Kemudian di bagian body itu si cerita itu informasi yang mendukung tentang kutipan, fakta, dan perkembangan dari informasinya. Dan di bagian akhir itu mencakup anekdot atau deskripsi lain tentang orang yang ditampilkan dalam cerita. Nah, yang harus dimiliki sebelum menulis feature pertama adalah kemampuan berbahasa. Jadi teman-teman, ketika menulis feature itu, bagi Anda yang nggak suka menulis, apakah bisa menulis? Bisa. Itu berangkat dari Anda mau atau enggak untuk belajar. Ya. Jadi penulis feature itu menggunakan gaya penulisan tertentu untuk menyampaikan pesan ceritanya. Salah satunya adalah penguasaan bahasa. Jadi bagaimana kita berbahasa, termasuk menguasai metafora, onomatopoeia atau di sini sebutnya adalah kata-kata yang meniru suara. Misalkan kayak cicit, suara burung dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Cit, derit dan seterusnya itu juga amotopoeia. Kemudian perumpamaan, kiasan bahasa dan klimaksnya seperti apa. Kemudian juga penggunaan kosakata yang banyak dan lainnya. Jadi sekali lagi untuk menulis feature itu berangkat dari belajar, nggak harus punya bakat, karena bakat itu juga bisa dibentuk dan bisa diasah gitu. Kemudian ini contoh onomatopoeia dan citra ini tadi ya, jadi kayak memberi nafas kehidupan pada benda, ban berdecit di beton saat dia menjadi jadi cit, ban berdecit ya, atau semacamnya gitu. Kalau bahasa kiasan deskriptif itu bisa kayak kabut, debu, sinar matahari mengintip dari satu rayang laba-laba, atau kabut mulai merangkak naik menutupi jalan setapak yang harus dilalui ketika berjalan di mana dan seterusnya. Nah, itu kan juga modelnya seperti itu, bahasa deskriptifnya, kiasan bahasanya. Itu ini tulisan deskriptifnya. Kemudian tadi yang pertama ini
adalah kemampuan berbahasa. Kemudian yang berikutnya itu adalah penulisan deskriptif. Jadi penulis feature yang baik itu harus menggunakan perangkat plot dan dialog yang membantu memajukan cerita. Jadi sambil berfokus pada tema sentral yang memberikan informasi pendukung melalui bahasa deskriptif dan contoh spesifiknya. Misalkan menunjukkan kepada pembaca apa yang terjadi, tidak hanya memberitahu tentang mereka, tapi juga dapat memvisualisasikan karakternya, tempatnya, atau peristiwa disorot dalam bagian feature di sini. Misalkan gini, A berjalan dengan tergopoh-gopoh. Tubuhnya yang tak lagi muda menunjukkan bahwa dia sudah banyak makan asam garam kehidupan. Lantai yang tidak lagi datar mempersulit langkahnya, mempersulit jalannya, dan seterusnya. Nah itu kita kan dapat memvisualisasikan, oh ternyata lantainya tuh udah nggak lagi datar, berarti mungkin dia berada di lantai yang sudah rusak. Kemudian terjalan tergopoh-gopoh, oh oke, berarti dia sedang terburu-buru dengan tubuh yang tak lagi muda. Oke, berarti dia sudah lagi tidak berusia seperti 20 tahun ke bawah gitu ya, mungkin dia 30 tahun ke atas dan seterusnya. Nah itu kita harus bisa memvisualisasikan karakter, peristiwa atau tempatnya itu seperti apa gitu. Kemudian seperti itu kurang lebihnya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.